Berkenaan dengan ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat apakah yang terkandung dalam ayat tersebut? Lalu bagaimanakah dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang di dalamnya kebanyakan diambil dari ayat-ayat Al-Quran tentang doa-doa, juga pengobatan jarak jauh terhadap pasien yang diminta untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Apakah itu termasuk mukjizat dari Al-Quran? Dan bagaimana dengan fadilah-fadilah membaca ayat sekian kali, fadilahnya ini dan itu? Apakah itu juga memang benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Nah, kamu kan sudah dijelaskan oleh Guntur Bumi tuh. Nah itu Ustadz Guntur Bumi itu. TKO kono. Masa kamu ngaji ya, cik bingung seperti itu. Ya dah, sudah dibuktikan oleh Ustadz Guntur Bumi gitu kok. Akal saja kalau kamu berpikir. Kalau sekiranya ayat Quran bisa untuk mengobati seperti itu, yang paling tahu mesti Nabi. Ya enggak? Karena Nabi yang menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu aja enggak ngerti seperti gunanya Quran, lah kok kita orang sekarang mengerti coba. Apa lebih pintar daripada Nabi? Nabi itu di luar kepala, begitu dibacakan Quran tidak ada yang lupa. Masa orang ngerti gunanya kaya ngono? Ya, apalagi untuk kekebalan itu. Tuliskan nih, tulisan Arab, nanti dipakai Untro Kesumo Kotang gitu loh. Yang katanya dikatakan lembu sekilan, karena ada tulisannya Arab. Nanti kalau ditombak, di pedang tidak pernah kena, kurang sekilan terus. Maka disebut lembu sekilan. Masa Nabi orang ngerti? Kalau sekiranya Quran bisa untuk itu, zaman itu lebih penting daripada zaman sekarang. Ya, karena pada zaman itu perang itu langsung adu arep, gamane panah, tombak, pedang itu. Ya, lah kok malah Nabi ora ngerti ngono ki piye to ki? Nah, sekarang wis zaman nuklir barang. Ya, nah mestinya kan lebih dipakai zaman itu. Masa Nabi tidak tahu orang sekarang lebih pinter? Lebih pinter. Nah, itu dibohongi kamu, ditipu dah. Mbah kowe ustaz apa pokoknya tipuan itu. Maka di sini dibongkar semua, tidak ada percaya semacam itu. Quran itu memang obat, tapi dikatakan oleh Allah asy-syifa lima fisyudur. Coba dibaca ayatnya. Memang yang menerangkan Quran obat itu Allah, Quran itu. Tapi orang kok obat gudik, obat gatel, obat mengi, bukan. Bukan itu. Surat Yunus ayat 57. Mulane orang ngaji Quran, ya itu terus ya pusi barang, wah Quran ini kitab suci. Terus neng dindi kon gawa Quran ben selamat. Neng gawa Quran gede sekian kan abot terus dikecilke jari Quran Istanbul. Itulah neng lemari sana ada 40 biji atau berapa itu lebih. Ya, nanti bisa sebelum pulang yang belum lihat sana Quran Istanbul itu bohong-bohongan itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah dan penipuan itu saya katakan itu penipuan. Maka orang yang jual-jual Quran Istanbul dengan MTA mesti benci sekali. Bahwa wis bacot buat banyak orang payu saiki kok. Oh sudah kebacot dibeli aja dikumpulkan di sini. Ya. Kumpulkan di sini. Bukan ngomong kosong, dilihat buktinya ada itu. Ya dibaca. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya kan? Ada notnya di situ? Tidak ada. Jadi penyembuh penyakit ada dalam dada itu orang kok TBC, sakit paru-paru, bukan. Dadamu kalau sumpek-sumpek itu loh, sak sumpek dadanya enggak? Nah, dulu apa-apa sumpek kesananya ora seneng tok.
wanyel barang itu toh. Ya. Ning ana sing krungu Quran malah dadane sesek ya enek gitu loh. Nah, itu. Nah, itu juga ada sebabnya. Orang yang hatinya bersih diobati dengan Al-Qur'an, menerima ayat-ayat Quran, kalau tadinya sumpek-sumpek, judek dan sebagainya, diterangkan ayat-ayat Quran, zadathum imanam. Tambah imane. Sembuh penyakitnya. Ya tak? Jadi bahasa itu misalnya sudah susah yang berlebihan, putus asa, kemudian bingung, ya, itu obatnya Al-Quran. Mempunyai keinginan tidak tercapai, obatnya Quran. Nah, itu. Nah, itu kalau diobati dengan Al-Quran kok tidak malah dengar Quran kok malah tambah sakit. Oh, memang hatimu ada penyakitnya. Dibaca ayatnya. Surat Taubat 125 itu. Kalau ada penyakitnya memang begitu. Ya, tambahi Quran ini diterangke ora tambah mari tambah sakit. Fi qulubi maradun fazadahumullah marada. Ayat 10 Al-Baqarah begitu. Itu diterangkan dalam ayat surat Taubat ayat 125, ayo dibaca. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Lain ya. Kalau orang yang hatinya ada iman di situ, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Diterangkan ayat Quran tambah imannya. Kalau dulunya perbuatannya jelek, perbuatannya jahat, perbuatan diobati dengan Quran, buka hatinya, sadar dia. Ya, walaupun Quran itu diterangkan mengenai dirinya terus. Ya, tapi kalau hatinya, kalau dalam hatinya ada bibit-bibit iman, dikumbah dengan Quran itu makin bersih, tambah imannya, sadar. Perbuatan yang saya lakukan ini tinggalkan, ganti perbuatan yang baik. Itu namanya tambah imannya. Tapi kalau hatimu berpenyakit, ya, diterangkan Quran itu tidak tambah imannya, tapi yang bertambah penyakitnya. Zadathum rijsan ila rijzihim. Wa matu wa hum kafirun. Gitu? Diterangkan Quran itu malah tambah sakitnya. Tambah sakitnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah itu. Orang itu kalau diselamatkan oleh Allah, tanda-tanda orang diselamatkan oleh Allah itu mendengar ayat-ayat Quran itu. Diterangkan dadanya longgar. Yasroh sodrahu lil Islam. Menerima aturan Islam. Islam itu kalau kita bicara Islam, ya Quran itu. Karena sumbernya Islam itu dalam Al-Quran. Maka kalau menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran kok dadanya longgar, walaupun yang diserangkan dalam Al-Quran tadi dulu kesukaannya, pekerjaan-pekerjaan yang saya suka ya apa, mabuk, apa mendem, apa zina, atau nyolong, atau apalah itu perbuatan jahat semua. Diterangkan Quran ternyata itu rijsun min amali syaiton. Wah, ternyata yang saya lakukan itu perbuatan setan. Dan saya manusia, kan itu kan? Nah, makin diterangkan ayatnya, mengenai dirinya pertama kaget, sakit, wah yuk nyasari aku terus itu. Tapi dirasa-rasa kayak betul. Nah, itu tambah imannya, sembuh dia. Sembuh, maka orang diobati dengan Quran terus itu hatinya jadi sembuh. Penjahat bisa menjadi baik. Ya, karena diobati Quran. Itu jadi bukan obat penyakit macam-macam, itu bukan. Tapi orang yang memang hatinya sudah menolak, tidak mau menerima, ya, tidak mendengarkan pun tidak mau, ya itu tambah, ya mendengar tambah sakitnya, ya, mati dalam keadaan kafir ya nanti.
Itu maka dilihat. Jadi bukan, jangan disalahgunakan. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sakit, berobatlah. Berobat tentang sakit itu kepada ahli penyakit. Jangan kepada ustadz.